Adapun jiwa terlontang-lanting entah mau kemana, tidak mendapatkan pakaian, tidak mendapatkan minuman dan sebagainya. Begitulah kondisi kaum muslimin di sana. Padahal sesungguhnya setiap muslim adalah saudara bagi kita. Pengabaian terhadap mereka adalah justru kezaliman. Dan wallahi di akhirat kelak Allah akan mempertanyakan kita terhadap sikap dan apa yang kita perbuat terhadap saudara kita di sana. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادته خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبرا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق وعدي وكان رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصي لنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, pemberi rezeki dan segala sesuatu yang meliputi dunia dan bumi ini. Sesungguhnya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang setiap saat, di setiap kesempatan, di setiap waktu selalu mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebutkan Asmaul Husna, maka sesungguhnya ia akan dituntun pada suatu prinsip, pada suatu kaidah bahwasanya kehidupan di dunia ini sepenuhnya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berasal daripada Allah, di dunia hidup untuk Allah, dan kembali pun pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diturunkan kepada manusia, dari wujud manusia, dari perupamaan daripada manusia. Untuk apa? Untuk kita tiru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyelesaikan persoalan akhlak, hanya menyelesaikan persoalan moral, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini melebihi daripadanya. Maka sesungguhnya kalau kita ingin selamat sangat mudah, karena sudah dicontohkan oleh Rasul. Ibaratnya kita diberikan ujian, sekalipun jawabannya tinggal kita menjalaninya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Fakir berpesan agar setiap saat, di setiap kesempatan kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Karena sesungguhnya takutnya kepada Allah berbeda dengan takutnya kepada makhluk. Kalau kita takut dengan makhluk, maka kita akan menjauh sejauh-jauh mungkin. Tetapi ketika kita takut kepada Allah, maka mendekatlah sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari Jumat yang mubarak ini, Al-Fakir mengangkat tema berkaitan dengan seputar persoalan umat, yaitu wajib membebaskan Aqsa dari cengkraman Zionis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranil Karim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepada dia sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Isra ayat 1. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rajab adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Banyak arti dan hikmah yang banyak arti bagi kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa kurang dari semalam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mempertemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi dan rasul lainnya. Beliau bahkan menjadi imam bagi mereka dalam salat berjamaah. Selanjutnya beliau diangkat ke langit hingga Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat 5 waktu. Inilah salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memperjalankan ruh dan jasad beliau secara utuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan perasa bi 'abdihi. Maknanya adalah ruh dan jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pula yang disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Al-Bahri juz 7 halaman 197. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Allah dinginkan api yang membakar Nabi Ibrahim sehingga beliau selamat. Maka peristiwa Isra Mi'raj adalah bagian daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan salah satu mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita mengimaninya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sayang 1000 sayang, Masjidil Aqsa saat ini masih dikuasai Zionis Yahudi laknatullah. Mereka injak-injak dan kotori salah satu masjid suci kita. Mereka aniaya dan bunuh saudara-saudara kita yang tinggal di sekitarnya. Mereka rusak bangunannya. Mereka buat terowongan di bawah pondasi Masjidil Aqsa dengan dalih mencari sisa-sisa kuil Sulaiman. Sungguh ini adalah alasan yang mengada-ada. Ketahuilah, perampasan dan penistaan terhadap Palestina dan Masjidil Aqsa adalah hasil kejahatan negara-negara kafir barat, terutama Inggris,
Amerika Serikat dan lembaga bangsa-bangsa pada tahun 1917. Menteri Luar Negeri Inggris Lord James Balfour mengeluarkan deklarasi Balfour. Isinya adalah dukungan kepada Zionis Yahudi untuk menguasai tanah Palestina. Deklarasi Balfour didukung oleh Sekutu dan disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa, sekarang disebut dengan PBB, pada Juli 1922. Perampasan dan penistaan terhadap Masjidil Aqsa tidak akan terjadi jika para pemimpin dunia Islam tidak berkhianat. Mereka diam, hanya mengecam saat Palestina dan Aqsa diserang. Bahkan para pemimpin negara Arab malah menjalin hubungan mesra dengan Zionis Yahudi. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh para pemimpin Turki, Yordania, Bahrain, Mesir, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengancam, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud walan nasara awliya ba'dukum awliya'u ba'd. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil kaum Yahudi dan Nasrani menjadi wali, sahabat, teman, pelindung. Sebagian mereka adalah wali bagi bagian yang lain. Siapa saja di antara kalian yang mengambil mereka menjadi wali, sungguh dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Al-Maidah ayat 51. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah, fardu atas bagi kaum muslimin membebaskan Aqsa. Haram hukumnya meminta bantuan negara-negara barat dan lembaga-lembaga internasional untuk menunaikan kewajiban tersebut. Justru negara-negara barat adalah bidan yang membantu kelahiran negara Zionis di tanah Palestina. Mustahil pula mereka menghukum Zionis melalui mahkamah internasional. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita melihat bagaimana total yang sudah terbunuh mencapai 24.900 jiwa. Itu pun yang terdata. Adapun lontang-lanting entah mau kemana, tidak mendapatkan pakaian, tidak mendapatkan minuman dan sebagainya. Begitulah kondisi kaum muslimin di sana. Padahal sesungguhnya setiap muslim adalah saudara bagi kita. Pengabaian terhadap mereka adalah justru kezaliman. Dan wallahi di akhirat kelak Allah akan mempertanyakan kita terhadap sikap dan apa yang kita perbuat terhadap saudara kita di sana. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka satu-satunya jalan yang sesuai syariah untuk membebaskan dan melindungi Masjidil Aqsa adalah dengan jalan jihad fi sabilillah, yakni dengan memerangi entitas Yahudi hingga tak ada satu jengkal pun tanah Palestina yang mereka injak lagi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, wa qatuluhum haitsu sakibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Al-Baqarah ayat 91. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sudah saatnya
Para pemimpin dunia Islam meninggalkan retorika kosong dan berhenti meminta bantuan kepada lembaga internasional manapun. Kaum muslim dimanapun, khususnya para perwira dan prajurit muslim, harus bergerak menyambut panggilan jihad dari manapun, termasuk dari bumi Palestina yang terjajah. Tak sepantasnya mereka berdiam diri dan berpangku tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasulihi idza da'akum lima yuhyikum." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul jika dia menyeru kalian pada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Al-Anfal ayat 24. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saudara kita di sana masih terus terlontang-lanting. Maka apa sikap kita? Teruslah kita menyuarakan apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita kontribusikan untuk saudara kita di sana. Karena sesungguhnya tidak ada satupun usaha, tidak ada satupun ikhtiar, melainkan hal tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita membebaskan Masjidil Aqsa daripada penjajah Zionis laknatullah alaihi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syurulahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thana bi malaikatihi usubihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatihil muqarrabin warda. Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك خلافة راشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأحلى وتذل بها الكفر وأحلى إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني